한 개씩 뽑힐 때마다 1년씩 넣는 거야. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih nonton IQ 7 dengan nebeng hotspot ke temen? Eta kembali lagi bersama saya John. Eta still in the house. Today I will merangkum a movie about Korean thriller film berjudul Old Boy yang dirilis tahun 2003, dibintangi oleh aktor senior terkenal bernama Choi Min Sik. Ini bebenguknya. Kalau kalian tahu, beliau pernah main di beberapa film terkenal Hollywood. Salah satunya jadi bos gangster di film Lucy yang tokoh utamanya si cantik Scarlett Johansson. Jadi kalau kalian tanya apakah film jadul 2003 ini bagus atau tidak, ya saya juga tidak tahu atuh, kan persepsi orang beda-beda. Nah, daripada banyak spoiler di awal, mending langsung saja pasang handsfree, simetriskan besi serbahan, kencangkan celana dalam gebetan kalau punya. Selamat menonton dan mari kita katakan secara serentak dan agak sedikit brutal. 1, 2, 3. Cekicrot. 2, 3, cekicrot. Kisah akan berfokus pada seorang bapak-bapak bernama Daesu. Ini orangnya, di mana dia dituduh telah memukul sepasang kekasih akibat terpengaruh oleh minuman keras. Tak lama muncullah sahabat Daesu yang menjaminnya agar bisa bebas, untuk kemudian menelepon istrinya dan mengatakan bahwa dia akan segera pulang dan memberi kejutan kepada putri kecilnya yang kebetulan sedang ulang tahun. 여보세요, 연희가 삼촌이야, 삼촌, 쭈아이 삼촌이야. Ketika si sahabat sedang mengucapkan selamat ultah pada anaknya Daesu, dia pun terkejut ketika melihat Daesu tiba-tiba sudah menghilang entah kemana, di mana ini merupakan awal dari sebuah mimpi buruk skala panjang yang akan dialami oleh Daesu. Dan inilah Old Boy. 대수야, 니 전화 받아. 야, 니 빨리 오란다, 임마. Entah siapa yang telah menculik Daesu pada malam itu, tapi sekarang Daesu terkurung dalam sebuah kamar dengan fasilitas lengkap yang tidak jauh beda dengan kamar hotel langganan Sidon, di mana selama 2 bulan berada di sana, Daesu masih belum mengetahui siapa dan kenapa ada orang yang melakukan ini kepadanya. Satu hal yang menarik yaitu setiap ada terdengar suara musik, muncullah semacam gas yang membuatnya pingsan, di mana saat Daesu tak sadarkan diri, ada orang-orang yang selalu mencukur rambut dan memeriksa kesehatan Daesu, seolah si pelaku ingin agar Daesu tetap hidup dan menjalani penderitaannya selama di dalam kamar ini. Tanpa bisa Facebookan atau main TikTok, Daesu pun hanya bisa menikmati satu-satunya hiburan di tempat ini, yaitu sebuah televisi, di mana suatu hari Daesu melihat berita tentang kematian istrinya sendiri, yang berita tersebut seolah membuat Daesu lah pembunuh dari kematian istrinya sendiri. 1년 전 사라진 남편 오대수 씨를 살해된 김자연 씨는 목에 깊은 현장에서 발견된 범인의 피는 오 씨와 같은 Tekanan mental yang dialami membuat Daesu sering mengalami delusi, di mana dia sempat mencoba bunuh diri, tapi nampaknya si pelaku tidak ingin agar Daesu cepat mati. Untuk mencurahkan hasrat pengenceritannya, Daesu pun menunggu acara musik yang ada penyanyi wanitanya, di mana hal itu cukup sukses untuk membuat si Joninya tertidur, dan itu sudah terbukti oleh semua pria yang ada di dunia ini, termasuk saya. Aduh. 너무 짧다. Tak ingin terus terpuruk, Daesu pun mulai menulis setiap nama orang yang mungkin saja telah dia jahati atau disakiti hatinya, kemudian menggambar bentuk manusia di dinding untuk kemudian memukul gambar orang pada dinding tersebut sebagai sebuah persiapan untuk membalas dendam kepada orang yang telah melakukan ini kepadanya.
Dengan sebuah kawat dan tinta, Daesu pun mulai menato tangannya satu garis untuk setiap tahun sebagai pengingat seberapa lama dia berada dalam mimpi buruk ini. Dengan menonton acara tinju, Daesu pun mulai mempelajari cara berkelahi secara otodidak atau semacam shadow boxing, di mana hal itu dia lakukan agar mental dan fisiknya tetap stabil sehingga saat nanti dirinya keluar, dia sudah siap untuk membalas dendam kepada pelaku yang telah melakukan ini kepadanya. 나간다. 한 달 만에 쓰면 나간다. 15 tahun kemudian, Daesu terlihat keluar dari dalam sebuah koper di mana si pelaku akhirnya membebaskan dia dan entah apa maksudnya, tetapi Daesu terlihat senang karena akhirnya bisa bebas dari kamar yang selama 15 tahun ini mengurungnya. Saat turun dari gedung menggunakan lift, Daesu pun seenaknya mengambil kacamata milik seorang wanita untuk kemudian dia berjalan entah kemana dan lagi-lagi berbuat seenak jidat dengan mengambil sebatang rokok dari mulut seorang pemuda berandalan. Saat akan dikeroyok, Daesu pun berpikir tentang kemampuan shadow boxing atau tinju yang dilatihnya selama 15 tahun, di mana latihan tersebut terbukti bisa diterapkan di dunia nyata yang membuatnya mampu mengalahkan beberapa orang dengan cukup mudah dan cepat. Saat sedang memandangi akuarium, muncullah seorang gelandangan yang memberikannya sebuah ponsel dan dompet berisi uang, yang mana itu sudah pasti adalah pemberian dari pelaku yang telah mengurungnya selama ini. Daesu pun pergi makan ke sebuah restoran sushi di mana dia bertemu dengan seorang pelayan cantik dan muda bernama Mido. Ini rarainya. Yang mana si Mido ini atau si pelayan ini ternyata cukup tertarik saat melihat Daesu memakan gurita hidup-hidup, sehingga saat tangan Mido menyentuh tangannya, Daesu pun seketika dibuat tak sadarkan diri. Entah apa yang menarik dari si Daesu bapak-bapak ini, tetapi Mido dengan baik hati membawa dia ke tempat tinggalnya, yang mana saat Mido sedang akan modal, Daesu tiba-tiba masuk dan memaksa Mido melakukan hahaha, tetapi hal itu gagal karena Mido memukul kepalanya. 죽을 죄를 지었다. Saat Daesu akan pergi, Mido pun mencegah hal itu, di mana Mido ternyata tipikal orang yang poksang atau to the point, bahwa jika Daesu ingin melakukan hahaha, tunggulah waktu yang tepat dan jangan garang gusuh untuk melakukannya. Faktanya, Mido ternyata hidup sebatang kara dan tak punya siapa-siapa, sehingga ketika mengetahui bahwa Daesu juga hidup sendiri, dia pun merasa bahwa Daesu bisa jadi teman sekaligus orang yang mungkin bisa menemani hari-hari kesepiannya. Suatu hari, Daesu pun meminta tolong kepada Mido untuk menyamar sebagai reporter dan memintanya mencari informasi tentang keberadaan anaknya Daesu ini. Mido pun mendapat sebuah alamat yang berlokasi di Swedia, yang mana sepertinya anak Daesu telah diadopsi oleh seseorang dan dibawa ke luar negeri untuk tinggal di sana. Namun saat akan pergi menemui anaknya, Daesu pun teringat tujuan pertama dirinya bebas, yaitu untuk membunuh si pelaku terlebih dahulu. 전화 걸어볼래요? 해봐. 아니, 그 새끼 잡아 죽인 다음에. Satu-satunya petunjuk yang bisa mengarahkan Daesu ke si pelaku adalah makanan yang biasa dia makan selama 15 tahun, yakni pangsit, di mana dia mendatangi setiap restoran pangsit yang ada di kota tersebut, dan selama 15 tahun mengkonsumsinya, Daesu tidak akan pernah lupa dengan rasa pangsit tersebut. 15년 먹은 맛을 잊을 수는 없으니까. Alhasil ditemukanlah restoran pangsit yang sama seperti yang pernah dia rasakan, di mana Daesu mengikuti salah satu kurir restoran tersebut yang mengantarkan pangsitnya ke gedung tempat dia dikurung selama 15 tahun tersebut. Dan orang yang sedang santai ini adalah pemilik gedung tempat Daesu dikurung dulu. Kita sebut saja si pemilik kurungan, di mana dia langsung diikat oleh Daesu, kemudian dicabut giginya untuk menginterogasi tentang siapakah orang yang telah mengurungnya selama 15 tahun ini. 한 개씩 뽑힐 때마다 1년씩 늙는 거야. Terjadi sebuah pertarungan satu lawan banyak orang yang merupakan anak buah si pemilik kurungan, di mana Daesu dengan kerennya menghajar semua preman menggunakan sebuah palu, dan walaupun dirinya sempat ditusuk pisau di bagian punggung, Daesu masih bisa tetap berdiri dan mengalahkan semua penjahat tersebut.
Saat tersadar, Daesu pun sudah diobati oleh Mido, di mana dia langsung pergi untuk menemui sahabat lamanya yang mana dengan akun Gmail, entah akun Gmail entah akun apa ini. Dengan akun milik Mido, Daesu pun menyuruh temannya untuk melacak seseorang yang mencurigakan yang sering chattingan dengannya, di mana orang tersebut dicurigai sebagai pelaku yang telah mengurung Daesu selama ini. Tak buang waktu, Daesu pun langsung mengikat Mido untuk menginterogasi siapa orang yang sering chattingan dengannya, dan tak lama sahabatnya pun memanggil atau menghubungi lewat telepon untuk memberitahukan bahwa dia berhasil melacak ID orang tersebut yang ternyata berasal dari gedung yang bersebelahan dengan tempat tinggal Mido. Dengan cepat Daesu pun pergi ke gedung sebelah dan akhirnya kita akan melihat bebenguk dari pelaku yang telah melakukan ini kepada Daesu. Pria ini bernama Woojin. Ini bebenguknya. 에버그린. 그 다음에 왜냐? 문제 풀면 언제든지 찾아와요. Bukannya memberi jawaban kenapa Daesu dikurung, Woojin malah menyuruh Daesu untuk mencari jawabannya sendiri, yang mana sepertinya Woojin ini memiliki dendam kesumat kepada Daesu yang entah apa itu. Tapi yang menarik adalah Woojin mengancam akan membunuh Mido jika Daesu tidak menemukan jawaban tersebut dalam 15 hari, yang mana saat Daesu sudah mengetahui apa dosanya di masa lalu, Daesu tak perlu repot-repot untuk membunuh Woojin karena Woojin akan membunuh dirinya sendiri setelah Daesu sadar apa kesalahannya. 힘내세요. 성공만 하면 미도 말고 내가 죽어줄 테니까. 역시 당신은 내가 발명한 괴물이야. Perlu diketahui bahwa Woojin telah mengoperasi jantungnya dan menanamkan sebuah alat bantu di mana dia dengan sengaja memasang remote control yang dapat dimatikan secara manual. Dan jika dilihat dari niatnya membalas dendam, Woojin nampaknya sangat amat benci dengan Daesu, seolah si Daesu ini memiliki dosa yang sangat besar kepada dirinya. 상처받은 자한테 복수심만큼 잘 되는 처방도 없어요. 다시 말해서 복수심은 건강에 좋다. Saat Woojin dan ajudannya pergi, terdengar suarakan Mido, di mana saat Daesu kembali ke kamarnya, di situ sudah ada si pemilik kurungan bersama anak buahnya yang sedang mengikat Mido yang setengah telanjang. Gitulah. Saat si pemilik kurungan akan membunuh Daesu, tak lama muncullah si ajudan Woojin memberikan sekoper uang kepada si pemilik kurungan, di mana uang tersebut adalah sebagai ganti atas nyawa si Daesu ini, karena Woojin tidak ingin Daesu mati sebelum menyadari apa kesalahannya. 가자. Setelah melepaskan Mido dari ikatannya, mereka berdua pun pergi dari tempat tersebut dan memutuskan untuk menginap di hotel. Dan bersama dengan itu, kita akan melihat Woojin sedang akan dioperasi untuk mengeluarkan alat bantu yang ada di jantungnya, di mana hal itu dia lakukan karena Daesu sudah mengetahui apa kelemahan Woojin dan dia tak ingin mati sebelum Daesu benar-benar menyadari dosa besarnya. 이거 끝나는 대로 출발하죠. Kembali ke Daesu dan Mido yang sudah tiba di hotel, di mana mereka berdua akhirnya melakukan pengenceritaan. Dan untuk Mido, ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal itu dengan seorang pria, yang berarti Daesu merupakan pria yang beruntung mendapatkan kesulitan dan penembusannya. Saat bangun di pagi hari, mereka berdua pun melihat sebuah kotak berisi tangan si pemilik kurungan, di mana hal itu sengaja dilakukan oleh Woojin sebagai ganti atas insiden semalam karena si pemilik kurungan sempat menyentuh teteknya si Mido, yang mana hal itu membuat Daesu emosi. Sekilas Woojin ini nampak peduli dengan Daesu, namun jangan salah, semua hal ini dilakukan Woojin agar Daesu bisa tetap fokus untuk mencari jawaban atas dosanya. Sadar bahwa Woojin menaruh alat pelacak, mereka berdua pun pergi ke sebuah counter HP untuk melepaskan alat pelacak tersebut yang ternyata selama ini disembunyikan di dalam sepatunya. 죽을 때까지 안 가르쳐주면서 죽을 때까지 골려먹으려고. Selanjutnya Mido langsung mencari tentang segala sesuatu hal yang berhubungan dengan Woojin dan menemukan sebuah alamat sekolah yang merupakan bekas sekolah Daesu waktu masih SMA dulu. Nah, mulai terungkap nih. Dengan cepat Daesu pun pergi ke sekolah tersebut dan meminta izin untuk melihat buku tahunan, di mana akhirnya ditemukan nama Woojin dan fotonya pada buku tersebut, yang ternyata Woojin adalah adik kelas dari si Daesu ini. 주원이요?
Setelah menelepon sahabat sekolahnya dulu, akhirnya diketahui bahwa Wujin ini memiliki seorang kakak perempuan yang meninggal akibat bunuh diri. Dan dari gosip yang tersebar, kakak perempuan Wujin ini dikabarkan adalah seorang wanita nakal yang sering berhubungan badan dengan beberapa murid di sekolah. Sehingga saat kakak perempuan Wujin ini hamil, dia pun malu dan memutuskan untuk bunuh diri dengan terjun dari atas bendungan. 가스나 그게 합천댐인가 뭔가 그 얄구준데 지 혼자 가갖고 Namun keterangan tersebut masih belum menjelaskan tentang apa hubungan Daesu dengan kematian kakak perempuannya Wujin ini. Dan tanpa Daesu sadari, pembicaraan itu sudah disadap oleh Wujin yang sedang berada di sebelah sahabatnya. Yang mana ketika si sahabat membicarakan kejelekan kakak perempuannya, Wujin pun hilang kendali dan membunuh si sahabat tepat saat telepon masih terhubung. 원래가 아니었어요. Tak ingin buang waktu, Daesu dan Mido pun pergi menemui si pemilik kurungan untuk mengajaknya kerjasama demi membunuh Wujin. Di mana si pemilik kurungan ternyata juga memiliki dendam kepada si Wujin atas tangannya yang putus. Dan setelah mengembalikan cincin si pemilik kurungan yang ada pada potongan tangannya tadi, Daesu pun menitipkan Mido di tempatnya. Sedangkan dia akan mencari Wujin untuk menghabisinya dengan tangannya sendiri. 7월 5일이 지나도 내가 돌아오지 않으면 쟤 그냥 내보내줘. Tapi sebelum pergi ke kediaman Wujin, Daesu pun terlebih dahulu menemui salah satu warga yang ada di dekat sekolah tersebut untuk menanyakan tentang seperti apakah sosok kakak perempuannya si Wujin ini dan seperti apa gosip yang tersebar sebenarnya, di mana Daesu akhirnya dapat mengingat kejadian saat dirinya masih berada di sekolah tersebut. 따르릉 따르릉 큰일 납니다. Ketika itu tepat hari di mana Daesu akan pindah sekolah, dia pun bertemu dengan seorang wanita yang merupakan kakak perempuannya Wujin, yang mana saat si wanita pergi, Daesu pun mengikutinya dan tak sengaja melihat si wanita tengah bersama seorang pria yang sedang memotretnya, untuk kemudian dia melihat si pria itu melakukan hal yang tidak senonoh. Tetapi si wanita atau kakak perempuannya Wujin ini nampak seperti menerima perlakuan enak tersebut. Dan Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa pria ini adalah si Wujin alias adik dari wanita tersebut atau adiknya sendiri. Sehingga bisa disimpulkan bahwa mereka berdua telah melakukan hubungan yang sangat amat dilaknat. ODGJ gak tuh? Masalahnya, saat hari di mana Daesu akan pindah, dia pun menceritakan kejadian tersebut kepada salah satu sahabatnya yang masih sekolah di sana, sehingga hal itu menjadi perbincangan semua orang di sekolah, sehingga tersebarlah sebuah gosip bahwasannya si wanita hamil oleh adiknya sendiri alias si Wujin, yang membuat si wanita malu dan memutuskan untuk bunuh diri. 네 얘기하면 죽는데 Dan sampai sini bisa disimpulkan bahwa Daesu ini ternyata tidak salah-salah amat dan justru Wujinlah yang salah. Kenapa kakak sendiri diembat? Namun memang ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu. Sehingga saat Daesu membicarakan aib tersebut, maka hal itu menjadi sebuah gosip, dan kalau sudah tersebar luas ke setiap congor, maka berita dari congor ke congor tentu akan menjadi dilebih-lebihkan. Sehingga saat ada gosip yang mengatakan bahwa si wanita hamil, dia pun depresi kemudian nekat bunuh diri. ODGJ gak tuh? Kenapa ODGJ? Kan gak boleh ngomong gila, nanti disomasi saya. Jadi diganti saja ODGJ. Dan sebagai adik laknat, Wujin pun merasa tidak terima dan memutuskan untuk membalas dendam kepada dalang dari gosip itu sendiri, yaitu Daesu. Seperti itulah kira-kira kesalahan si Daesu ini. Salah dan enggaknya kembali lagi kepada Anda. Lanjut. 모래알이든 바위덩어리든. Setelah mengingat insiden itu dan menyadari semua kesalahannya yang tidak salah-salah amat, Daesu pun kembali ke gedung si pemilik kurungan untuk menemui Mido dan pamitan kepadanya, yang mana Daesu berpikir bahwa mungkin inilah terakhir kali mereka bertemu, karena Daesu tidak janji akan pulang dengan selamat setelah menghabisi Wujin dan semua anak buahnya. 이제 복수심이 아예 내 성격이 돼버렸어. Dan jika dilihat dari tangisan dan kekhawatirannya, Mido nampaknya sangat amat mencintai Daesu walaupun umur mereka yang notabene usianya jauh lebih tua daripada Mido. Dan walaupun baru kenal, Mido jelas tak ingin kehilangan sosok pria yang sudah dicintainya tersebut. Waduh, pengen dong dicintai, anjing. 내가 뭐라고 기도했으면 좋겠어요.
Tak ingin membuang waktu lagi, Daesu pun langsung pergi ke gedung tempat Woo-jin tinggal, di mana Daesu langsung disambut oleh Woo-jin yang satu lift bersamanya. Dan ketika masuk ke ruangannya, Daesu pun langsung melumpuhkan 2 orang anak buah si Woo-jin. 물어. Dan ketika pada detik-detik terakhir ini, Woo-jin pun tetap kekeh bahwa Daesu lah penyebab kematian kakak perempuannya, walaupun dia sendirilah yang awal dari semua gosip itu terjadi. Dan selanjutnya, Woo-jin pun menceritakan semua skenario balas dendam yang sudah dilakukan Woo-jin kepada Daesu, yang mana rencana balas dendam ini sudah direncanakan Woo-jin selama bertahun-tahun sejak kematian kakak perempuannya, dan terbilang sebuah rencana yang cukup cerdas dan matang. 난 그 소문에 점점 빠져들기 시작하더니 그냥요. 하던 얘기나 마저 하죠. Dimulai dari menculik Daesu dan mengurungnya selama 15 tahun, kemudian dibebaskan pada hari dan tanggal yang bertepatan dengan kelahiran kakak perempuannya tersebut. Namun yang menarik adalah pertemuan antara Daesu dan Mido ternyata juga merupakan bagian dari rencana balas dendam Woo-jin, yang mana mereka berdua telah dihipnotis oleh seorang ahli hipnotis yang sangat jago katanya, sehingga tanpa sadar mereka telah disugesti untuk saling memiliki ketertarikan dan saling jatuh cinta satu sama lain. ODGJ nggak tuh? 당신 둘 다한테 암시를 걸었다니까? 첫 번째 암시는 물론 강금방에서 나오자마자가 아니라 왜 풀어줬을까란 말이야. Dan plot twist dari semua balas dendam ini akan sangat amat mengejutkan dan mengerewaskan, di mana saat Woo-jin menyuruh Daesu untuk membuka sebuah kotak, di situ terdapat foto dirinya bersama istri dan putri kecilnya. Dan alangkah terkejutnya Daesu, saya, Anda, dan kita semua yang menonton ketika mengetahui bahwa ternyata Mido adalah anak kandung dari si Daesu itu sendiri. ODGJ, ODGJ. Menyadari bahwa dirinya telah menggadabah putrinya sendiri atau darah dagingnya sendiri, Daesu pun emosi kemudian menyerang Woo-jin, namun berhasil dicegah oleh ajudannya, sehingga terjadi pertarungan yang membuat si ajudan tewas. Saat akan membunuh Woo-jin, Daesu pun seketika terhenti ketika Woo-jin mengancam akan memberitahu Mido semuanya, di mana Woo-jin diam-diam telah menjebak Daesu, yang mana saat ini Mido tengah duduk bersama sepemilik kurungan dengan sebuah kotak berisi foto keluarga yang sama seperti yang dilihat oleh Daesu barusan. 그러니까 그 사람이 날 미워할 거라고 생각한 거죠? 믿었는 모르지. 그 강금방 있죠? 이사 가야 된다고 그래서 그 건물 주고 산 거란 말이야. Tak ingin Mido mengetahui kebenarannya, Daesu pun sekuat tenaga mencoba memberitahu Mido untuk jangan pernah membuka kotak tersebut, karena jika Mido tahu bahwa Daesu adalah ayahnya sendiri, bisa jadi Mido akan sangat amat shock, depresi, dan yang lebih buruk lagi yaitu bunuh diri. 안 돼! 미도야, 안 돼! 절대 열지 마! 절대 열지 마! 지금 빨리 와주면 안 돼요? Maka dari itu Daesu pun memohon kepada Woo-jin agar jangan sampai Mido tahu kebenarannya, di mana Daesu rela menjadi anjingnya Woo-jin untuk kemudian dia menjilati sepatu Woo-jin, sehingga hal itu membuat Woo-jin sangat amat puas. 걔가 무슨 죄가 있냐? 그러니까 시키는 대로 할게. Merasa itu tak cukup untuk membuat Woo-jin memaafkannya, Daesu pun mengambil sebuah gunting kemudian memotong lidahnya sendiri agar si Woo-jin ini puas, untuk kemudian dia memohon agar Woo-jin menelepon si pemilik kurungan dan memintanya untuk jangan membuka kotak tersebut. Dan setelah Woo-jin merasa sudah mendapatkan balas dendamnya, dia pun mengabulkan permintaan Daesu. Tetapi saat dirinya akan pergi, terdengar suara rekaman saat Mido dan Daesu sedang melakukan hahaha, berharap Daesu akan selalu ingat bahwa dirinya telah merusak masa depan anaknya sendiri. Dan itu lebih menyakitkan dari sekedar sakit gigi geraham.
Saat berada di lift, Woo-jin pun menangis karena walaupun dia sudah mendapatkan balas dendam yang dia inginkan, dia tetap tidak bisa membuat kakak perempuannya kembali hidup. Dan karena dia sadar betul bahwa semua ini adalah akibat Woo-jin sendiri yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dan si Johnny-nya ketika di ruang sekolah waktu itu, Woo-jin pun bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri. 나 기억해줘야 돼. Entah apa yang dilakukannya setelah kejadian itu, tapi Daesu tiba-tiba terbangun di atas hamparan salju yang dingin, dan tak lama muncullah Mido yang masih belum menyadari bahwa Daesu adalah ayah kandungnya, dan Daesu memilih untuk menyembunyikan hal itu selamanya, dan entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Tamat, ending yang cukup melaknatkan. ODGJ, ODGJ. Terlepas dari laknat atau tidaknya cerita di dalam film ini, untuk di tahun 2003 film ini terbilang cukup cerdas kalau menurut saya, jujur aja. Apalagi di Korea yang dikenal dengan K-pop dan drama romantisnya. Tapi film ini dan film-film sejenis yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, kayak kemarin tuh Mamang Donli, membuktikan bahwa Korea memiliki banyak sekali sinias-sinias film berbakat dan jenius dalam membuat sebuah karya movie. Jadi jangan kira hanya ada ta eta du tereleng teng 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 ya. Jangan kira hanya ada Jungkook, Lisa dan Lee Min Ho saja yang kalian lihat. Banyak kok hal-hal keren lain dari si negeri ginseng ini. Tapi kalau untuk Lisa Blackpink, jujur sih cakep. Anjing imut. Saya juga agak naksir. Aduh, kenapa ya jadi sayang gini anjing Malisa. Aduh, sat. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kuasailah pikiran dan kendalikan si Johnny kalian agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang selalu diinginkan. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 cabang Malibu mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, keturunan anak Bagong. Anak Bagong, tidak.